Sobat Super, selamat datang di Super episode berapa nih ya? Episode berapa? Episode udah keempat nih. 4 ya? Iya. Nah, yaudah kalau gitu tagline dulu dong. Oke. Gimana tagline-nya? No Cooper, yes super. Mantap. Sudah mulai lupa ya. Iya. Padahal baru 4 episode. Bahaya nih Bapak nih. Itu ngambil tenaga biar gede suaranya. Padahal nggak gede, Alasan gede kamu. amat. Ini Jadi kita kita mau mau bahas bahas apa, apaan? Pri? Bahas apa kita? Kok nanya dua-duanya? Gimana sih? Waduh, miskom nih miskom. Ya udah, kita mau bahas apa? Value. Mau Iya. bahas value yang secara khususnya value untuk kita Lebih. lebih Iya. produktif dan lebih happy dalam menjalani hidup. Bis asik gitu. Iya. Bahasa Inggrisnya gimana bahasa Inggrisnya? Aduh, ntar. Kok Mikir dulu, entar? mikir. Oh ini, find your value to be productive and happy in our Ya, in life. your life, mantap. Jadi kita bahas ini kali ya, dulu apa namanya, definisinya dulu aja Iya. deh kita Iya. bahas. Apa nih definisi value, Ja? Ini dapat dari ini nih, apa website namanya positivepsychology.com. Oke, Widih. ini pakai bahasa Inggris nih. Waduh. Ntar ditranslate habis ini. Nih, katanya, having a sense of self-worth or value means that you value yourself, and having a sense of self-value means you are worthy. Jadi artinya kalau kita punya apa namanya, rasa value itu nilai berarti ya. Nilai Iya. diri kita sendiri berarti kita menghargai diri kita dan kita merasa layak untuk apa ya, ya layak aja gitu ya. Maksudnya layak entah untuk itu dihormati atau apa namanya, diperlakukan dengan baik oleh orang lain gitu. Namanya juga ada dari Merriam-Webster. Waduh. Dia ahli psikologi kayaknya. Psikolog ya? Kayaknya ini soalnya website-nya positif psikologi, pasti psikolog hubungannya. Keren keren. Baru Nih, tahu tuh kata dia, definisi value. a feeling that you are a good person who deserves to be treated with respect. Tuh, berarti kan Waduh. perasaan yang kita punya, yang kalau kita rasa kita adalah orang baik yang diperlakukan dengan hormat ya. Kalau respect kan hormat ya berarti. Hormatnya. Iya, hormat. Berarti inti dari value ini adalah ya nilai-nilai baik dari diri kita yang bisa kita berikan kepada orang lain. Intinya kan gitu. Iya. Biar orang lain bisa menghormati ya. Nah, sebenarnya Bisa juga kali bisa. ya kita kan nama juga berbuat baik ya, kita mah nggak Iya. berharap dihormati, cuman tapi kan apa salahnya ya kita saling menghormati satu sama lain Iya, gitu. bener. Daripada terjadi cekcok kan tidak baik. Waduh. Dengan cekcok lah. Ini kita lanjut ke value masing-masing deh. Coba Iya. apa value-nya? Aduh, value Value yang apa ya? Anda punya. Itu kali gampang menyesuaikan lingkungan, menyesuaikan dengan keadaan. Kayak Nah, misalnya maksudnya gimana? lagi masuk kepanitiaan ini, kepanitiaan di Permaseta, ya cepet lah nyesuaiin dengan peraturan atau lingkungan sekitar di kepanitiaan itu. Sama orang-orangnya gitu ya. Iya. Maksudnya apa namanya, cara kerja mereka, Cara. sama apa namanya, cara berkomunikasinya gitu. Nah iya benar. Kalau dari Kan lu Ja, apa ya? dari kerja gimana? Enggak, maksudnya kan tadi yang aku bilang ya, setiap kepanitiaan beda-beda ya kan. Pengalaman Anda kan sudah banyak, Pak. Ya Waduh. kan? Setiap masuk divisi kan juga beda-beda, Iya maksudnya beda-beda. berarti emang itu values yang emang udah ada gitu. Jadi Iya. apa istilahnya, langsung kepake di apa ya, di lingkup sosial berarti ya jatuhnya itu Iya. ya. Iya lingkup sosial. Iya, di lingkup sosial kan kepanitiaan itu. Oke, kalau Kalau dari saya Mirci apa ya? gimana nih? Value yang saya rasa ya selama ini sih, Waduh, kalau selama misalkan ini. tugas, Waduh, tugas serem.
nggak suka mepet deadline, nggak enak rasanya kita kayak Gitu. wah pusing lah. Ya, Anjir, kerjain keren. hamin hamin sejam gitu, waduh stres pak, nggak enak lah itu kalau Jadi ngedeadline apa gitu. ya? Tertekan ya. Jadi Heeh, nggak fokus, terus tugasnya juga asal-asalan, kayak yang penting iya jadi aja, yang iya, penting ngumpul. soalnya udah pengalaman juga ngerjain waktu itu hamin berapa lah gitu, pokoknya udah mau mepet deadline ini zaman SMA gitu. Aduh, Pas dapat nilainya hancur. Ya, mendingan dari situ kan belajar gitu. iya, dapat Kalau value-nya. oh emang ternyata dari situ nemu value yang sampai sekarang ada gitu. Yang kepake, terus itu juga kepake tuh sampai kerja, sampai Nah, gede lah, itu kepake pasti. sampai iya sih, selama mungkin selama kita hidup di dunia itu bakal kepake sih. Sama kayak yang tadi apa, Iya, mudah menyesuaikan diri di beda-beda lingkup sosial kan lumayan tuh. iya. Kalau Soalnya kan, misalkan udah ah, kerja segala macam kan, ntar di lingkungan di rumah misalkan pindah rumah atau gimana gitu, iya, sama tetangga ya, kan kepake. Iya sama tetangga, tetangga masa lumayan gitu. bisa. Ah, itu acara TV bos, jangan dibawa-bawa ke sini. Aduh, oh iya nggak bisa ya. Nah, Terus sekarang ini coba kan lagi itu ja, apa tuh? lagi ya, lagi masa-masa pandemi lah, lagi krisis pandemi. Heeh. Kan Yang kita kegiatan, berharap semoga eh, cepat berlalu ya. ya amin. Kan kegiatan sosial, kegiatan kerja, kuliah, semuanya Mhm. kan terbatas tuh, terhalang. Jadi Iya daring kita ya. serba online. Kayak value-value pasti ada value baru lah yang muncul Oh iya, dari karena kan kita dari juga harus suasana baru itu. Nah, nyesuaiin sama kondisi jatuhnya kan. kalau dari Mirja gimana? Value barunya Eh, apa? Hal baru yang disadari ya selama ini kan pandemi kita udah hampir setahun ya berarti ya. Iya, udah mau Waduh, HBD. gak berasa ya, cepet banget Iya. pasti. Karena yang baru saya temukan adalah bahwa waktu itu berharga, Pak. Wah, iya Dan bener. waktu itu cepat kalau kita apa namanya kita tidak memanfaatkannya, wah udah lewat cepet banget. Kayak misalkan waktu kita liburan dari semester 2 ke semester 3 itu kan libur lama tuh. Oh, lama, hampir Cepet 6 kan rasanya tapi kayak, nggak loh kerasa. kok iya, kok udah mau masuk aja semester 3 gitu kan. Yang eh, quote on quote kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Hmm. Nah itu sih yang berasa di pandemi itu value-nya adalah yang ada sekarang adalah berarti dalam waktu kurun 24 jam apa aja nih yang bisa dilakuin Oh iya dan bener. apa namanya kayak sekarang tuh yang saya dapat ya dari pandemi ini adalah kayak dalam satu hari ini udah kayak ada rundown istilahnya kan, kalau ada Waduh, acara ini kan ada rundown ya. ada rundown-nya dong. Iya ada rundown ya, misalkan pagi sarapan jam segini, dari misalkan jam 9 sampai jam 10 ngapain, dan seterusnya itu 24 jam udah ada yang ada rundownnya, cuman emang nggak apa namanya nggak pasti kayak gitu setiap hari gitu, itu Iya, fleksibel yang aja. ya yang penting terencana, terus waktunya Heeh. nggak sia-sia ya, nggak terbuang sia-sia. Iya Jadi lebih produktif juga. iya cuma ya bolehlah kasih waktu libur-liburan main game nonton film kan Iya, itu juga bagian supaya kita nggak stres. hiburan lah, Kalau Rapli hiburan. gimana Pli? Kalau aku sih karena lagi pandemi ya, lebih memperhatikan diri, lebih memperhatikan kesehatan, kayak kayak apa sih, lebih waspada aja, lebih aware sama sama penyakit gitu, Hmm. kayak lebih apa sih, lebih apa, menjaga kebersihan. Oh iya iya, sama ini juga ya update-update tentang isu-isu kesehatan sekarang Iya, gitu ya, protokol segala macam, iya. tapi biar itu nggak penting juga sih biar sekarang nggak ya. kena hoax, sekarang banyak Nah hoaxnya. itu benar, lihat-lihat berita yang valid itu ya, Iya, supaya kita nggak istilahnya nyebar hoax terus kita nakutin gitu. iya. Terus juga kita nggak parno sendiri sama berita-berita yang nggak valid. Nah betul loh, tapi emang penting sih sekarang buat jaga kesehatan kayak
makan yang bener Iya. gitu kayak Pola makannya benar ya. masker kamu harus pakai kalau keluar rumah. Cuman kan diusahakan nggak usah sering-sering lah keluar rumah Heeh. gitu ya. Sa- Bahaya. heeh. Seperlunya aja. Iya betul. Ya kalau lagi pengen ya tahan dulu lah gitu Iya, ya. Kalau tahan. penting banget lah baru keluar rumah. Hmm. Nah kan tadi kan kita udah apa namanya selama pandemi nih value baru yang kita rasa kita dapat gitu kan. Nah kalau dari Rapli sendiri, ini cara Rapli buat nemuin value itu gimana gitu kira-kira? Hmm, iya, mana ya? Ya, dari itu sih baca-baca berita, eh, apa sih, memilah berita yang baik dan yang mana yang baik, mana yang benar. Terus apa ya? Apalagi Pak? Aduh, Ini sih kalau menurut saya ya, value apa kan tuh? salah satu value menurut saya adalah ilmu. Itu kan value yang kita bakal pakai seumur hidup kita gitu kan, ilmu itu. Iya Dan benar. nyari ilmu kan bisa dari berbagai macam platform gitu ya, misalkan Ah dari iya, entah platform berita atau dari bahkan misalkan dari kita nonton buku. film dokumenter nih, itu ilmu Ah iya, kan. iya ilmu. Nah ilmu, nah itu sama kayak misalkan contoh deh di YouTube gitu. Di YouTube kan banyak ya tontonan gitu, segala Iya. macam mau dari podcast, dari gaming apa segala macam kan banyak olahraga gitu. Nah kalau kadang gitu ya, eh, ini aku sering melakukan ini untuk misalkan lagi, aduh mau ngapain ya, akhirnya malah ini nonton ya Oh iya, dokumenter iya di benar. YouTube kayak misalkan dokumenter sejarah gitu, Iya. atau kayak bahkan pernah nih waktu awal pandemi saking bingungnya mau ngapain klik nonton Terus ini ngapain? apa namanya orang panen, nonton orang panen, Waduh, panen singkong, dapetnya gede-gede banget. jadi lapar Ih, makan singkong singkong. ya Allah, tapi itu keren sih kayak nonton juga kayak modern farming di luar Iya. negeri gimana gitu, Mm-mm. luar biasa lah bukan. Dapat Nah, itu itu ya, dapat ilmu juga. salah satu cara saya untuk mendapatkan value gitu, atau juga bisa ikut webinar gitu kan banyak tuh Oh sekarang iya ya webinar benar. Kan sekarang ya webinar apa sih ya buat mencari ilmunya. Terus macam-macam webinar sekarang Pak. Ada yang tentang kan kalau yang ini sering ibu saya ikutin adalah tentang ini nih apa tentang namanya apa human tuh? resource gitu. Waduh, research. Iya Kadang benar. lumayan didengerin juga. Wah, ini kayak pelajaran semester 3 gitu kan apa? Matkulnya manajemen sumber daya manusia Oh iya, MSDM. MSDM. Iya, akhirnya ngerti juga. Tapi yang unik sih kadang misalkan kalau lagi ngobrol sama ibu saya gitu kan. Kadang dapat ilmu juga, ada ilmu ilmu kehidupan, ilmu cara mengatur uang, itu kan lumayan value. Karena Dari kan berarti dari itu ya, dari ceramah, dari ngobrol, nasihat, dari obrolan. ngobrol, iya karena nggak harus sama orang tua juga sih kalau mau dapat Iya, value atau ilmu itu dari iya, teman sebaya juga bisa, atau iya. misalkan yang umurnya di bawah kita pun juga Di bawah bisa kita, gitu. Kita nggak boleh meng-underestimate walaupun dia iya. lebih muda. Kita Sebetulnya harus, pengalamannya lebih nah, tinggi, iya, lebih banyak. harus apa namanya kita banyak-banyak cari inilah kita Iya, apa ya nilai lah, nilai nilai. entah kehidupan entah atau apapun itu ya. Kan sekarang nih apa ya di rumah doang gitu ya. Iya, Kadang kan stres ya, iya. stres Diem karena doang ya. iya kegiatannya itu aja Iya. gitu. Nah Jadi berarti nyari kalau ilmunya nih bisa jadi kegiatan produktif ya. nah iya, nah itu kalau Apri menurut Apri gimana cara jadi produktif? Ya, sama sih, lebih kalau aku sih melalui media HP ya, kayak ngeliat berita dari sosial media, sama paling ada baca-baca sedikit, baca buku, tapi itu jarang sih.
Cuma itu kalau udah benar-benar apa ya, udah benar-benar nggak ada kegiatan. Baca buku juga bisa dari HP sekarang, e-book banyak Iya, tuh. oh iya benar. Macam-macam lagi. Ya kan lebih enak sekarang, nggak harus ke toko buku kan, Buku ya. lagi pandemi gini Nah, kan. Susah. iya. Udah gampang lah ya sekarang, lebih Iya. digital. Cuman kan kalau itu kan tadi cara produktif menurut kita ya kan. Nah, ini kan Nah, coba kita cari sumber yang lebih valid ya dari Kompas. waduh dari Ya, Kompas. di Kompas ada artikel tentang 7 tips agar menjalani hari lebih produktif. Yang pertama, nah jangan tidur terlalu larut malam. Begadang lah ya. Lagi begadang, nggak ada Jangan. artinya. Aduh, Nah, betul kalau kata Haji Roma, begadang iya, jangan tidak ada begadang kalau artinya. tidak ada artinya. Cuman kalau kadang ya mau nggak mau ya, kalau misalkan kita lagi kuliah banyak tugas, tidurnya jam 1, jam 2 gitu ya. Nah, iya. Kadang mau nggak mau ya, cuman kalau Nanti, menurut dari artikel Kompas ini, jangan sih, iya, apa namanya, karena katanya tidur lebih awal itu merupakan langkah jitu untuk mengawali hari. Karena kalau kita tidur terlalu malam dan harus bangun pagi, tubuh kita nggak punya waktu istirahat yang cukup. Jadinya iya, jadi kita lesu, tidak bertenaga, nggak fokus, mudah marah, berdampak negatif pada pekerjaan atau aktivitas. Itu bener sih. Cobain aja kurang tidur terus ketemu orang, pasti sensi. iya, apa-apa Bener deh, marah. udah pernah ngerasain. Ada apa lagi beli, jawab beli yang nomor 2. Masih berhubungan sama yang tadi ya, lebih apa sih, buat jadwal bangun tidur yang tetap. Jadi Ah, eh, kayak misal bangunnya habis subuh atau bangunnya jam jam 6 biar lebih produktif paginya, lebih banyak kegiatan yang dilakuin di pagi hari. iya sih. Kalau misalkan kita jadwal tidurnya nggak tepat kan, misalnya tiba-tiba lah bangun jam 3 sore, mau ngapain gitu kan. Iya, udah sore, udah bingung, terus Udah bangun-bangun sore. pusing. Iya, nah itu benar. Nggak enak ya, mendingan jadwal Iya, pagi, bangun, misalkan olahraga gitu di rumah. iya. Oh iya bisa tuh. Jadi lebih fresh ya, lebih segar ngejalanin Heeh. hari. Itu juga ntar kalau misalkan kita berkegiatan di dalam hari itu, misalkan kayak ada olahraganya, itu pasti ntar malamnya tidur lebih gampang. Jadi itu lagi balik ke yang poin pertama, tidurnya lebih gampang, lebih cepat, jadi bisa bangun lebih pagi gitu. Iya, bener. Nah berarti Terus kan kita udah apa namanya? Nah, terus selanjutnya apa nih? kan tadi kita bahas olahraga kan. Nah, ini katanya poin 3 adalah untuk lebih produktif kita jangan malas berolahraga. Bener bener bener. Nah, Biar lebih sehat juga ya. karena iya betul, kan sekarang lagi banyak penyakit ya, Nah, pandemi COVID, penyakit yang lain pun masih ada, itu jangan dilupakan iya, juga gitu iya. kan, bahwa Nggak cuma semua ini COVID aja ya penyakitnya. uh-uh, bisa, kita tuh rentan gitu tubuh kita. Nah, kalau olahraga, efek dari olahraga itu badan kita bergerak dan bisa meningkatkan sirkulasi darah. Jadi badan kita lebih segar dan banyak oksigen gitu yang lebih masuk ke Aduh, kita. Jadi kita lebih fokus. iya. Kan kadang kalau Lebih, kurang oksigen kita suka nguap gitu ya. iya suka Jadi nguap. kayak nggak enak kan kalau misalkan lagi ada rapat nih atau apa Zoom meeting tuh tiba-tiba nguap kan. Iya, Waduh, ntar nggak enak dinilai orang, diliatin. Nah, iya dinilai orang, kok orang nih orang nggak fokus gitu iya. kan. Ntar dicap Nggak enak. pemalas lagi. Nah Nah, ini itu, dia suka males-malesan nih, kerjaannya nguap mulu. iya dipikir, wah ini nggak bener nih kerjanya kan, nggak enak kan kalau kayak Iya, gitu. Nah, mendingan kita olahraga olahraga lah ya setidaknya 3 atau 4 kali lah seminggu, iya. nggak Itu harus udah. tujuh hari Nah, olahraga terus. iya harus ada istirahatnya juga. Iya betul, capek lah olahraga terus. Pastikan badan kita mesti dikasih istirahat. Iya, pegel-pegel yang ada ntar. Ah, ah. Apalagi Plik, tipsnya Plik dari Kompas. Kalau dari Kompas ini jangan lupa sarapan di pagi hari. Wah Sarapan di betul. pagi hari ya itu di apa sih? Di bowl. Jangan sarapan dirangkap sama makan siang. Itu mah Nah bukan itu sarapan namanya.
Itu mah udah nggak tahu apa ya namanya. Iya, Jatuhnya udah makan siang aja berarti itu ya. iya. Malah jadi banyak Sarapannya makan udah siangnya. lewat. Makan Iya. siang banyak, kenyang, jadinya ngantuk, nggak Nah, produktif. tidur siang deh, bangun-bangun sore. Ya udah Jadi, harinya hilang aja. nah, ini kan kalau sarapan jadi lebih bertenaga, ada tenaganya lah, jadi lebih semangat Pasti. buat buat nyalanin harinya. Iya, cuman kalau sarapan harus pilih juga yang punya nutrisi atau bergizi Iya, buat kita, jangan cuma asal kenyang. asal kenyang. Iya, kalau Iya benar-benar. kekenyangan ngantuk, ngantuk Iya, lagi jadinya. ngantuk lagi, tidur lagi, Iya. nggak jadi produktif dong. Nah itu dia nggak bisa kerja habis itu. Nah habis Boleh itu tidur. di poin 5 ada kita dahulukan pekerjaan atau tugas yang penting. Nah itu tuh. Kadang kan kita terlalu banyak tugas atau banyak kerjaan, kita kayak bingung, oh, ini yang mana nih harus dikerjain Iya, duluan gitu kan. iya benar-benar. Jadi Nah kalau di ntar sini fokus ke satu, yang satu lagi nggak selesai. itu dia. Ya semultitaskingnya manusia kan namanya juga manusia ya kan, Iya, bukan komputer. komputer Kalau aja komputer bisa salah. multitasking dia oke gitu kan. Nah, Nah, kalau ini kita harus pikirin dulu nih mana nih yang pekerjaan prioritas yang harus kita kerjain. iya, Nah kalau di sini sih disaranin kita kayak bikin apa ya istilahnya agenda gitulah kayak di agenda itu kita list pekerjaannya apa aja, terus kita pilih nih ini yang mana prioritas, yang mana yang lebih dekat ke deadline dari yang lain oh iya gitu. benar-benar. Ya kalau buat kita kan di misalkan kan kita mahasiswa gitu ya, Oh, pasti banyak kita tugas ya. kadang kan kayak wah kalau kita nggak catet, misalkan di grup kelas lagi ngomongin gitu, ada tugas Iya, ini, terus kita lah kok baru tahu ada tugas iya, ini oh gitu. iya Nah itu benar-benar. Sering tuh sebaiknya terjadi. dicatat gitu. Iya, Misalkan dari hari Senin nih, misalkan tugasnya ada A, B, C, D, ya Senin A, B, C, D itu. Selasa ada lagi tambahin gitu-gitu aja. Jadi kita nggak miss. iya Sama nggak jangan lupa lupa ya. dicatat deadline. Benar-benar. Ada apa lagi, Bi? Terus lebih mengoptimalkan waktu. Sama kayak Mirja tadi ya, value-nya waktu. Jadi apa sih, lebih produktif, lebih maksimal kegiatannya di hari-hari. Iya bener. Jadi Terus kita dengan dari waktu pagi. dengan waktu optimal itu juga biasanya lebih semangat. Terus pekerjaan ya lebih cepat selesainya karena punya waktu buat ngerjain. Jadi ntar malamnya ya udah kerjaan udah sedikit, ya udah bisa istirahat atau mungkin bisa ngelakuin hiburan atau main game gitu atau nonton. Nah iya bener. Terus apalagi Kan nih Ja? tadi kan apa namanya kita udah bahas pekerjaannya. Kita Iya. belum bahas tempat kerjanya. Nah di Waduh. sini katanya buatlah tempat kerja Anda senyaman mungkin. Itu juga pengaruh. Kan apa ya istilahnya, itu kan tempat kerja adalah kayak lingkungan gitu, lingkungan kita bekerja. Jadi Jadi harus harus, nyaman ya. heeh, misalkan kalau ada orang yang suka kerja sambil dengerin musik, bisa pasang taruh speaker atau pakai Oh, headset. Atau misalkan juga ada orang yang suka nyalain aromaterapi, nyalain aromaterapi pasang gitu. iya bener-bener Jadi biar dengan kita ada stimulan happy, stimulan senang gitu, nyaman, jadi kerjanya juga lebih enak gitu, lebih santai tapi tetap profesional gitu, tetap selesai apapun kerjaannya gitu. bener-bener. Habis ya kadang perlu juga suasana baru lah kita sebagai manusia. Iya, jadi suasana baru yang nyiptain rasa senang ya. Betul. Nah tadi kan kita udah ngomongin value untuk produktif. Nah kita sesuai judul kan tadi, find your values to be productive and And happy. happy. Nah happy-nya kita belum bahas. Kalau Nah kalau happy sih gimana Pak Raffi? happy-nya orang beda-beda ya. Cara Betul. mendapatkan kesenangan orang beda-beda. Mungkin kayak Benar-benar. kayak dari aku ya, kesenangan ya
bikin bisa jalan-jalan atau main game itu udah bikin seneng gitu. Iya Misalnya sih. stres, udah ngejalanin hari agak capek, dibawa main game jadi seneng lagi. Nah iya, main gamenya yang fun aja tapi jangan yang kompetitif terus makin Oh iya, stres. malah toxic nanti. Iya, jangan jangan. Di yang Terkat, fun aja. oh iya, kata Ilham ntar. Bisa dibahas-bahas itu. Out of context. Nah kalau produktif, produktif lagi. Happy ya. Tadi kita bahas secara happy. Bener kata Rapli sih. eh Emang setiap orang pasti beda-beda ya kesenangannya ya. Iya Kalau benar. saya apa ya? Oh ini sih paling. Yang simpelnya adalah dengerin musik sih udah paling benar. Oh iya. Musik kesukaan jadinya Karena lebih relax ya. iya, ya atau misalkan nggak lagi kerja pun misalkan lagi diem aja nyalain lagu aja pakai speaker gitu kita sambil main HP atau sambil tiduran kan jadi ada ambience gitu, ada suasana, ada suara gitu jadi enak. Nah, itu sih salah satu ya cara happy. Sama juga sih paling main game ya beli ya kadang Iya. Sama kadang ini main ada lagi game nih, apa itu tuh. aja ngelakuin hobi yang disuka. Oh iya bener. Jadinya ya namanya hobi ya, kesukaan, hal yang sering Sukaan kita bener. sukain. Nah, jadinya ya Kan banyak tuh sekarang orang lagi pada hobi golf tuh sekarang lagi iya, rame. olahraga tuh ya golf. Kalau di Sampai ikan Heeh. cupang pun jadiin hobi. Nah, lagi rame lagi tuh ikan cupang. Iya. Namanya Ntar juga ngeliat ikan hobi jadi orang-orang relax. gitu kan. Iya. Macam-macam dan ya, nggak ada yang salah ya namanya juga hobi kan semua bebas-bebas Bener. aja. Kayak misalkan hobi main sepeda gitu. Ya udah main lah gitu Ya kan. main pagi-pagi Sama ya. juga Nah, heeh. Sekalian olahraga itu sehat. Bisa bener-bener. meningkatkan peredaran darah dan kalau intinya mah kalau kita ngelakuin hobi ya pasti seneng gak sih? Iya, Apapun itu gitu pastilah. hobinya. Iya kan hobi hal yang kita sukain contohnya. Iya. Nah, itu dari kita melakukan hobi, kita jadi seneng, kita bisa produktif lagi. Jadi semua tuh kayak lingkaran aja, Iya, kayak cycle. cycle ya, muter-muter. Cuman itu jangan lupa walaupun misalkan kayak kita terlalu into sama pekerjaan kita itu sampai lupa buat entah tadi kalau kata Rapli merawat diri gitu, Oh buat iya, apa treat. memperhatikan diri Hmm. atau kita bahkan sampai lupa lupa senang-senang bahkan gitu sekarang saking sibuknya gitu Iya. sampai lupa senang-senang. Itu malah jatuhnya bisa jadi stres kali ya. Nah iya iya jangan kayak gitu. Jadi kita tuh harus balance antara produktif dan happy. Jadi masing-masing value di dua poin ini bisa mendukung kita gitu untuk menjadi lebih apa ya menjadi lebih baik menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Benar. Terutama buat buat mahasiswa juga sih lumayan itu. Nah, Itu iya. kita bisa apa namanya menemukan value buat naikin IPK kan lumayan. Iya benar. Jadi value-nya belajar ya. Value-nya ya itu Cari bisa cari ilmu, ilmu. bisa networking, pergaulan sesama. Iya. Misalkan ikut organisasi atau ikut kepanitiaan kan dapat teman, Iya. teman yang satu angkatan atau seangkatan yang di atas, satu angkatan yang di bawah kan. Namanya juga apa ya? Networking kan Iya. kita berteman sama siapa aja gitu. Relasi ya. Terus kalau ikut Relasi, kepanitiaan bener. kan dapat ilmunya juga. Nah, iya, sekalian dapat relasi, dapat Dapat kerja. Maksudnya kita bekerja harus profesional gitu. Karena kan kita punya tanggung jawab di situ. Misalkan di divisi tertentu gitu kan. Sama kayak juga di organisasi. Kita punya tanggung jawab gitu ke ketua kita atau ke siapapun itulah gitu kan. benar. Nah, jadi intinya adalah
kita harus punya value yang buat mendukung kita menjadi lebih baik. Nah, kalau di podcast episode ini yang kita bahas di masalah produktivitas dan cara menyenangkan diri gitu ya. Benar. Nah, jadi karena ini episode super terakhir dari season inilah ya, season 1 nih ya. Season 1 ini. Jadi saya Rafli Mirza sebagai salah satu dari Duar ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Super yang udah dengerin selama 4 episode ya Pli ya berarti ini. Iya udah 4 episode. Bener. Saya mengucapkan terima kasih buat semua dukungannya, semua antusiasmenya saya ucapkan terima kasih. Kalau dari Rafli mungkin ada mau mengucapkan sesuatu kepada Sobat Super? Ya, sama sih ngucapin terima kasih udah dengerin dari awal. Ya, terus juga nge-support podcast Super ini jadi bisa terus jalan sampai episode 4. Itu aja sih, ngucapin makasih sama Sobat Super. Nah, ya itu dari kami. Ada juga nanti dari teman-teman Dewan Pengurus Permaseta periode 2021 akan mengucapkan sepatah dua patah kata buat Sobat Super. Jadi jangan dimatiin dulu, didengerin sampai habis ya. Nanti ada pesan-pesan dari kakak-kakak dan teman-teman DPP. Oke, terima kasih Sobat Super. Saya Rafli dan Mirza pamit. Terima kasih. Dadah. Dadah. Hai Sobat Super, perkenalkan saya Putri Stefani sebagai Sekretaris Umum Permaseta. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan dukungan Sobat Super yang sampai saat ini masih mendengarkan podcast kami. Dukungan dari teman-teman sangat berarti sebagai bentuk apresiasi kepada Permaseta, khususnya Departemen Infokom. Semoga semua yang sudah disampaikan dapat memberi dampak positif bagi teman-teman yang mendengarkan ya. Oh iya, pandemi belum juga berakhir nih. Tetap semangat ya. Podcast Super masih bisa didengerin teman-teman untuk nemenin kalian yang di rumah aja. Stay safe semuanya. Salam profesi. Halo Sobat Super, saya Rizky dari Departemen Kaderisasi. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Sobat Super yang sudah setia mendengarkan podcast Super sampai episode 4. Oh ya, buat Sobat Super yang masih galau atau bingung mau ngapain dan ingin berkegiatan lebih produktif lagi, saran dari saya jangan capek untuk mencari apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai, dan apa yang kamu butuhkan, dan gali terus potensi diri yang ada di dalam diri kamu. Nah, dari sana kamu bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat dan lebih produktif lagi pastinya. Semangat terus Sobat Super. Halo Sobat Super, aku Felicia dari Departemen Penelitian dan Pengembangan mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat Sobat Super yang sudah setia dengerin Super dari awal hingga akhir. Semoga episode ini bisa bikin kalian lebih sayang sama diri kalian sendiri. Aku juga mau ngucapin terima kasih karena sudah bertahan sampai sejauh ini. Keadaan memang sulit, tapi bisa bertahan sejauh ini itu sudah merupakan suatu pencapaian yang sangat besar loh. Sampai ketemu di pencapaian besar selanjutnya. Semangat selalu. Halo teman-teman semua, aku Rifki dari Departemen Prestasi. Mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah ngikutin Super dari awal sampai sekarang ini. Terus juga ikutin terus ya proker-proker Permaseta dan pantau terus lewat media sosialnya yaitu Instagram. Lalu aku mau nyampein nih, terima kasih buat teman-teman semua yang udah kuat, yang udah tangguh ngejalanin tahun-tahun ini. Mungkin kita lagi sulit karena di masa-masa pandemi ini. Semangat terus kuliahnya, tetap jaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatan sesuai pemerintah. Pokoknya hope you guys enjoy your life. Halo Sobat Super, perkenalkan saya Nadia Salsabila dari Departemen Kesekretariatan dan Kewirausahaan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pendengar setia, yaitu Sobat Super yang sudah mendengarkan Super sampai detik ini.
Nah, kan masih masa liburan nih. COVID pun masih senantiasa mendampingi kita 1 tahun terakhir ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan terapkan prokes baik di luar maupun dalam rumah ya. Pastinya banyak dong teman-teman yang gabut di rumah aja. Tapi tenang, teman-teman masih bisa kok melakukan kegiatan produktif seperti membantu orang tua, eksplorasi diri lebih dalam, atau melakukan hal-hal positif lainnya. Oh iya, ada nih yang lagi ngetren untuk mengurangi kebosanan kalian, yaitu menanam tanaman hias. Bisa banget tuh kalian lakukan di rumah, supaya kalian tetap produktif dan merasa enjoy. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan ke Sobat Super. Be productive and enjoy your life, guys.